Ya, masih di bulan Agustus, masih di suasana kemerdekaan. Salam merdeka. Jadi kali ini saya akan bercerita kembali mengenai fragmen-fragmen perjuangan kemerdekaan yang ada di Bumi Perwira Purbalingga. Saya tulis dalam buku ini, Jejak Perjuangan Kemerdekaan di Bumi Perwira, 1942 sampai 1950. Jadi ada 26 kisah perjuangan kemerdekaan yang saya tulis di sini. Dan kemarin saya sudah menceritakan tentang Battle of Blatter. Dan kali ini saya spill beberapa kisah perjuangan kemerdekaan yang ada di Purbalingga. Jadi setelah Battle of Blatter yang terjadi 31 Juli 1947 di Blatter Jombo Sidakangen, pertempuran seru di situ yang menggugurkan 28 rakyat dan prajurit di pihak Republik. Banyak juga perjuangan kemerdekaan yang terjadi di tempat lain. Misalnya ada sebuah peristiwa di Padamara. Di Padamara, saya sebut dengan Geger Padamara. Dan di situ juga ada kisah spionase ditulis oleh Pak Triatmo juga dalam buku ini. Ada spionase, ada mata-mata Belanda yang dari kalangan kita, yang orang sering menyebut sebagai Londo Ireng. Londo Ireng. Di situ, akibat mata-mata tersebut, kemudian pasukan Republik diketahui posisinya, dan kemudian peristiwa di Padamara ini gugurlah camat dan pejuang yang bernama Pujo Wiyoto, dan sekarang menjadi nama jalan Pujo Wiyoto. Jadi ini sekitar September tahun 1947 peristiwa yang ada di Padamara, dan ini juga melibatkan sebuah front yang namanya Front Padi Perjuangan FPP, yang ini adalah laskar rakyat yang dibentuk untuk mensupport pejuang Republik. Jadi ini untuk mensupport tentara maupun perbekalan. Kemudian berikutnya ada peristiwa hujan kanon di Gunung Wulet. Kenapa saya sebut hujan kanon di Gunung Wulet? Karena posisi Gunung Wulet di situ dihujani kanon oleh Belanda. Karena apa? Karena di Gunung Wulet menjadi tempat pengungsian warga, dan kemudian tempat namanya Pusat Perbekalan Bahan Makanan. Ini dibentuk oleh Bapak Maksum Harjo Prajitno. Ini ayahanda dari Pak Purbadi Harjo Prajitno. Beliau pernah bercerita bahwa pada masa dia kecil, dia pernah ngili atau mengungsi di situ bersama bapaknya, dan ketika sedang ngili, posisinya dibombardir oleh kanon Belanda. Dan ini sekitar tahun 1947 juga terjadinya. Pada agresi militer kedua. Dan gugur korban jiwa yang tercatat, tapi kebanyakan justru masyarakat sipil, seperti istri Kades Penaruban dari Nyonya Yatin dari Jatisaba, Nyonya Tamiarja, kebanyakan ibu-ibu, Nyonya Ahmad, dan kakak perempuannya, Nyonya Sadinala, Nyonya Misna, dan Nyonya Sahmuhi, serta Nyonya Tameja. Ini sebagian besar ibu-ibu yang gugur akibat kanon yang ditembakkan ke Gunung Wulet. Nah, setelah itu, kemudian ada sebuah peristiwa yang saya tulis di sini, saya beri judul Bobot-Sari Membara. Karena rakyat Bocari, laskar, pejuang Hizbullah, bahu-membahu untuk menghalangi Belanda yang dari arah Belik akan masuk ke kota Purbalingga. Maka rakyat di situ bahu-membahu membuat halangan dari pohon-pohon tumbang, ditumbangkan, memenuhi jalanan, terus kemudian bahkan jembatan diledakkan agar pasukan Belanda tidak masuk ke wilayah kota. Dan ini terjadi tahun 30 Juli 1947. Jadi satu hari sebelum peristiwa Blatter, karena ternyata meskipun dihalangi oleh masyarakat, oleh rakyat, tetap pasukan dari Belanda bisa masuk dengan perbekalan yang lengkap. Mereka punya jembatan darurat dan sebagainya, sehingga mereka tetap masuk, bisa merangsek ke kota. Dan kemudian terjadi peristiwa Blatter, Battle of Blatter. Jadi ini rangkaian dari Battle of Blatter.
Di sini ada pejuang dari Bocari namanya Rowidan Yusuf yang gugur dan kemudian diabadikan menjadi nama jalan di Bocari. Ini Bocari Membara. Nah itu. Nah setelah Bocari Membara, saya juga mengisahkan terkait dengan perang di Pepedan, Karangmoncol yang dekat Jembatan Merah sekarang. Di situ ada tugu yang disebut dengan Tugu Juang Siliwangi, atau orang lebih suka menyebut Tugu Ekstrajos. Di situ juga ada sebuah peristiwa pertempuran yang Battle of Pepedan lah ya. Dan di situ yang berperang di situ uniknya adalah pasukan dari Siliwangi, pasukan Sunda dari tanah Sunda yang hadir di Purbalingga karena dia ada long march, ada pasca perjalanan Renville. Kemudian di situ sedang istirahat dalam kisahnya. Posisinya akibat informasi yang bocor dari mata-mata Belanda melaporkan ke Wirasaba pangkalan udara, mengirimkan Mustang Kitty Hawk atau yang disebut dengan orang kita menyebut dengan cocor merah karena pesawat pembom cocornya merah. Pucuknya, moncongnya merah. Nah, kemudian di situ dibombardirlah posisi pasukan Siliwangi yang ada di Pepedan. Nah, meninggallah di situ 20 Oktober 1948. 21 orang gugur di situ, 19 pasukan Siliwangi, 1 orang warga bernama Sakun, dan 1 orang perempuan PMI yang tidak ada namanya di dalam prasasti. Jadi ini peristiwa Pepedan, perang di Pepedan. Jadi tidak hanya pejuang kita, ada pejuang juga dari Siliwangi hadir di Purbalingga mempertahankan kemerdekaan kita di Purbalingga, bahu-membahu dengan rakyat di situ pasukan Siliwangi. Makanya ada monumen pasukan Siliwangi di Pepedan. Lalu berikutnya ada penyergapan Sindaraja. Judul ini saya ambil dari judul bukunya Letnan Hans Gerritsen. Dia menulis buku sendiri. Jadi Letnan Hans Gerritsen ini adalah serdadu Belanda yang pernah berdinas di Purbalingga 2,5 tahun. Kemudian dia menulis memoir. Memoirnya diberi judul The Hinderlaag bij Sindaraja. Karena dia sangat terkesan di mana di Sindaraja pasukannya dia disergap oleh pasukan Republik pada 30 Maret 1949. 30 Maret 1949 pasukannya disergap oleh Republik dan 1 orang anak buahnya namanya Jan Sikles gugur di situ. Gugur, kalau Belanda gugur juga ya. Meninggal di situ, ditembak oleh pasukan Republik. Terus kemudian dia sangat terkesan di situ dan dia menulis beberapa halaman dalam bukunya dia The Hinderlaag bij Sindaraja tentang bagaimana mencekamnya peristiwa Sindaraja. Di situ disebutkan oleh Hans Gerritsen, seorang Belanda yang menulis buku The Hinderlaag bij Sindaraja. Bukunya ini. Dan itu dia tentang Sindaraja. Saya beberapa artikel di sini saya tulis dari catatan-catatannya si Hans Gerritsen tentang testimoni atau memorinya dia tentang peristiwa di Purbalingga yang dialami. Lalu Hans Gerritsen ini sebagai informasi, dia itu berasal dari batalion Friesland. Friesland itu, susu Friesland tahu kan ya? Susu Friesland, Provinsi Frisia itu salah satu provinsi yang ada di Belanda penghasil susu. Nah, pasukan-pasukan yang ada di Purbalingga ternyata berasal dari provinsi Frisia ini, Friesland. Makanya ada saya sebut dengan batalion susu bendera. Jadi karena susu bendera, susu bendera, susu Friesland itu berasal dari Belanda dan batalion Friesland berdinas di Purbalingga. Berikutnya ada sebuah kisah dari Arsawikrama, dia itu lurah di Karangklesem yang tempatnya atau kediamannya dia dijadikan sebagai markas pasukan Republik dan pernah dibombardir juga oleh cocor merah. Dan berkat, sekali lagi ini berkat mata-mata orang kita yang menyampaikan informasi ke Belanda, sehingga kemudian posisinya diketahui, rumah joglonya Pak Arsawikrama dibombardir oleh Mustang. Bahkan pernah juga dibakar oleh mata-mata Belanda.
Ini Arsa Wikrama, sosok pejuang, kades yang juga pejuang. Berikutnya ada sebuah pertempuran, namanya pertempuran Lamuk. Pertempuran Lamuk. Saya sebut demikian karena terjadi di Lamuk. Nah, ini terjadi 19 Juli 1949. Ini yang berperan di sini adalah pasukan pelajar Imam. Jadi pasukan pelajar, kita punya pasukan pelajar juga, Imam. Imam itu singkatan Indonesia Merdeka atau Mati, Imam. Pasukan pelajar Imam ini jadi nama jalan di Purbalingga Wetan sekarang, dan bertempur di Lamuk. Dan kisahnya cukup heroik. Pasukan pelajar, meskipun mereka pelajar, mereka sangat heroik dan bisa mendesak pasukan Belanda sehingga mereka menyeberang kali dan geser ke Bokateja. Ini salah satu pertempuran di Lamuk juga. Tapi di situ juga ada 14 penduduk dari Lamuk dan 9 orang penduduk Penolih dan beberapa penduduk Bandingan meninggal dunia pada proses perang di Lamuk ini. Lalu setelah kemudian perang tahun 49 berakhir, 50 itu pernah terjadi gencatan senjata dan terjadi di Mandiraja. Di Mandiraja. Nah, setelah itu terjadi kemudian pertukaran tawaran di Bogocari. Itu terjadi 9 September 1949. Jadi ada di Mandiraja, kalau disebutin uniknya, Mandiraja itu disebutin wilayahnya Purbalingga kalau di dalam catatan Belanda itu. Terus kemudian 9 September 1949 itu terjadi penyerahan tawanan, tukeran tawanan di Bocari. 6 orang tentara Belanda ditukar dengan 39 tawanan pasukan Republik. Itu di Bocari terjadi pertukaran tawanan. Dan di sini juga ada berbagai kisah-kisah yang saya tulis di sini. Ada romansa Serdadu Purbalingga dengan gadis Purbalingga. Serdadu Belanda dengan gadis Purbalingga juga saya tulis di buku ini, dan berbagai kisah-kisah lain tentang pertempuran antara tahun 1942 sampai 1950. Jadi agresi pendudukan Jepang dan agresi militer 1-2 di Purbalingga. Ada tulis di buku ini. Jadi begitu kisah perjuangan kemerdekaan di Bumi Perwira, dan ini buktikan bahwa Bumi Perwira kita ini masyarakat Purbalingga, warga Purbalingga, rakyat dan tentaranya bahu-membahu untuk menghalangi atau mencegah Belanda menjajah kembali negeri ini. Jadi kita, leluhur kita, pendahulu kita, para perwira juga yang mereka berkalang tanah demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Salam Historia Perwira. Merdeka! Ha ha ha.